Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah mungkin jodoh Anda sudah tertulis dalam DNA? Bagaimana jika cinta, daya tarik, dan hubungan kita dengan orang lain bukan hanya tentang pilihan, tetapi juga tentang sesuatu yang lebih mendasar, sesuatu yang dirancang jauh sebelum kita lahir? Richard Dawkins dalam bukunya The Selfish Gene memberikan perspektif menarik tentang bagaimana gen kita mungkin memilihkan pasangan tanpa kita sadari. Ketika Richard Dawkins membahas dalam The Selfish Gene, gen kita memengaruhi preferensi pasangan melalui mekanisme biologis dan psikologis. Berikut adalah penjelasan singkat setiap bagian. 1. MHC dan aroma tubuh Anda secara alami tertarik pada seseorang dengan gen MHC yang berbeda, yang terdeteksi melalui aroma tubuh mereka. Hal ini menciptakan rasa nyaman tanpa alasan yang jelas, karena kombinasi gen yang berbeda meningkatkan peluang keturunan yang lebih sehat dengan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. 2. Love at first sight. Ketika Anda bertemu seseorang yang genetiknya cocok, otak Anda memproduksi zat seperti dopamin, memberikan euforia, oksitosin, memperkuat ikatan emosional, dan norepinefrin fokus pada mereka. Inilah yang sering dirasakan sebagai cinta pada pandangan pertama. 3. Simetri wajah-wajah yang simetris sering dianggap menarik karena menunjukkan stabilitas genetik. Ketika Anda terpikat pada wajah seseorang, itu bisa jadi cara tubuh Anda mendeteksi kesehatan reproduktif mereka. 4. Klik emosional. Ketika Anda merasa bisa berbicara tanpa hambatan dengan seseorang, gen Anda mungkin mengenali kompatibilitas mereka. Rasa aman dan kagum terhadap pasangan bisa menjadi tanda bahwa gen Anda setuju mereka adalah pasangan yang baik. Kelima, dominasi dan perlindungan ketertarikan pada pria yang percaya diri dan mampu memimpin mencerminkan naluri genetik untuk mencari pasangan yang bisa melindungi dan memberikan stabilitas untuk keturunan. 6. Feromon-feromon adalah zat kimia tubuh yang tidak terdeteksi secara sadar, tetapi memengaruhi ketertarikan. Jika Anda merasa tertarik pada seseorang tanpa alasan jelas, itu bisa jadi tubuh Anda merespons feromon mereka, yang membawa informasi tentang kompatibilitas genetik. 7. Reaksi fisik positif. Detak jantung cepat, telapak tangan berkeringat, atau napas pendek adalah respons tubuh terhadap daya tarik genetik. Ini adalah cara tubuh Anda memastikan Anda memperhatikan pasangan potensial. Kesimpulan gen memberikan sinyal biologis saat Anda bertemu seseorang yang cocok. Tetapi manusia melampaui insting ini. Kita juga memilih pasangan berdasarkan nilai, emosi, dan hubungan yang mendalam. Saat tubuh Anda memberikan tanda-tanda ini, mungkin gen Anda sedang berkata, perhatikan dia. Ini bisa jadi jodohmu. Tetapi, bagaimana hal ini selaras dengan keyakinan bahwa Tuhan yang menentukan segalanya? Dalam The Selfish Gene, Dawkins menjelaskan bahwa gen memiliki tujuan utama: bertahan hidup dan bereplikasi. Untuk mencapai ini, gen membentuk pola perilaku yang membuat makhluk hidup tertarik pada pasangan tertentu yang meningkatkan peluang keberhasilan reproduksi. Contohnya, dalam dunia hewan, betina sering memilih pejantan yang menunjukkan dominasi atau kemampuan mempertahankan wilayah. Ini bukan tanpa alasan. Sifat tersebut menunjukkan kemampuan untuk melindungi keturunan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Pada manusia, pola serupa terlihat meskipun dalam bentuk yang lebih kompleks. Wanita, misalnya, secara bawah sadar tertarik pada pria yang memiliki sifat-sifat seperti kepercayaan diri, kemampuan memimpin, atau stabilitas emosional dan finansial. Hal ini mencerminkan mekanisme genetik yang dirancang untuk memastikan keberhasilan generasi berikutnya. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa kita cenderung tertarik pada pasangan yang memiliki gen Major Histocompatibility Complex, MHC, berbeda dari kita. Mengapa? Karena kombinasi MHC yang beragam
menghasilkan keturunan dengan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Tapi, bagaimana dengan konsep jodoh dari perspektif spiritual? Jika gen memengaruhi preferensi kita, apakah itu berarti Tuhan tidak terlibat? Justru sebaliknya, Tuhan menciptakan gen, naluri, dan mekanisme biologis dalam diri kita sebagai bagian dari rencananya yang sempurna. DNA adalah alat yang Dia gunakan untuk membimbing kita, tetapi perjalanan cinta tidak berhenti di sana. Tuhan juga bekerja melalui pengalaman hidup, nilai-nilai, dan kehendak bebas yang Dia berikan kepada kita. Bayangkan ini, gen Anda mungkin menuntun Anda pada seseorang yang memiliki kecocokan biologis. Tetapi keputusan untuk mencintai, berkomitmen, dan membangun kehidupan bersama sepenuhnya ada di tangan Anda. Cinta sejati adalah kombinasi indah antara takdir dan pilihan. Mungkin inilah mengapa hubungan terasa seperti keajaiban, sebuah perpaduan sempurna antara sains dan spiritualitas. Jadi, ketika Anda bertanya, apakah jodoh saya benar-benar ada dalam DNA? Jawabannya adalah ya, tetapi itu hanya sebagian dari cerita. Gen mungkin memberikan petunjuk, tetapi Tuhanlah yang mengarahkan langkah Anda. Pada akhirnya, cinta bukan hanya tentang menemukan seseorang yang cocok secara genetik, tetapi tentang membangun sesuatu yang lebih besar, hubungan yang penuh dengan makna, kasih, dan kepercayaan pada rencana ilahi. Klik subscribe untuk mendalami lebih banyak tentang makna di balik peristiwa-peristiwa besar seperti ini. Karena di sini, kita tidak hanya membahas fakta, tetapi juga mencari makna yang tersembunyi.